Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, pada kesempatan ini saya akan menampilkan materi menyajikan berita inovasi yang menghibur. Menurut Michel Vicherly, teks berita adalah teks yang berisi laporan tercepat dari suatu kejadian atau peristiwa yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Menurut Willard D. Blair, teks berita adalah teks yang berisi informasi-informasi terkini dan terupdate yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat di dalam surat kabar sehingga teks berita tersebut menarik minat bagi pembaca. Sedangkan William S. mengemukakan bahwa berita adalah suatu bentuk penuturan informasi atau kejadian secara benar dan tidak memihak dari fakta. Berita harus mempunyai arti penting dan suatu peristiwa yang baru terjadi, sehingga dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat informasi tersebut. Menyajikan berita informasi yang menghibur terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah menemukan informasi aktual dan akurat dari teks berita. Kedua, mengenal struktur dan unsur teks berita. Ketiga, memahami teks berita dalam bentuk vlog. Karakteristik berita terdiri dari 1. Aktual atau cepat, di mana di dalam teks berita tersebut berisi satu tulisan yang memberi pemahaman dan informasi kepada pembaca yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kedua, faktual atau nyata, artinya di dalam teks berita informasi yang disampaikan adalah kejadian atau peristiwa yang nyata, bukan karangan atau fiksi. Ketiga, penting dan menyangkut kepentingan orang banyak. Informasi ini meliputi kebijakan-kebijakan baru dan dari pemerintah, informasi mengenai adanya kenaikan harga bahan pokok dan sejenisnya. Yang keempat, menarik, artinya teks berita yang disampaikan dapat mengundang orang untuk membaca berita yang telah ditulis. Jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita terdiri dari yang pertama, berita langsung. Berita langsung atau straight news adalah laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya, tanpa ditambah dengan penjelasan. Apalagi interpretasi berita langsung dibagi menjadi 2 jenis, yakni berita keras atau hangat, hard news, dan berita lembut atau ringan, yaitu soft news. Yang kedua, berita opini. Berita opini atau opinion news, yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu peristiwa. Ketiga, berita interpretatif. Berita interpretatif atau interpretatif news adalah berita yang dikembangkan dengan komentator atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Berawal dari informasi yang dirasakan kurang jelas atau tidak lengkap arti dan maksudnya. Yang keempat, berita mendalam. Berita mendalam atau depth news adalah berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah satu permukaan. Kelima, berita penjelasan. Berita penjelasan atau explanatory news adalah berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap,
penuh data. Yang keenam, berita penyelidikan. Berita penyelidikan atau investigative news adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Mengenal struktur dan unsur teks berita. Terdiri dari struktur berita, terdiri dari judul berita. Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah sangat semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Kepala berita atau teras berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar, artinya ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulis mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada struktur berita ini dijelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa yang bisa terjadi. Ekor berita. Struktur berita ini menyantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini dapat dihilangkan dan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Unsur berita. Unsur berita terdiri dari 1. Apa. Unsur 5W1H yang pertama adalah apa atau what. Pertanyaan ini dibutuhkan untuk menjawab peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan. 2. Di mana. Unsur 5W1H yang kedua adalah di mana atau where. Pertanyaan ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa atau kejadian dalam berita. 3. Kapan. Unsur 5W1H yang ketiga adalah kapan atau when. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yang keempat, siapa. Unsur 5W1H yang keempat adalah siapa atau who. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa dalam berita. Orang-orang yang dimaksud mencakup korban, saksi mata, dan pelaku. Yang kelima, mengapa. Unsur 5W1H yang kelima adalah mengapa atau why. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam adalah bagaimana. Unsur 5W1H yang keenam adalah bagaimana atau how. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau kejadian secara runtut. Demikian materi memahami teks berita dalam bentuk vlog. Vlog adalah blog yang unggahannya berupa video. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vlog adalah blog yang isinya berupa video. Oleh karena itu, dalam vlog kita menemukan beragam informasi, hanya penyajiannya dalam bentuk video. Vlog berarti blog, yaitu video yang menampilkan peristiwa sehari-hari yang sedang dialami oleh Lara vlog. Ciri-ciri vlog. Yang pertama, mempunyai isi konten yang menghibur dan mendidik. 2. Gambar yang ditampilkan jernih dan mampu mendukung informasi yang ingin ditampilkan dalam vlog. 3. Audio yang ditampilkan juga jernih sehingga terdengar jelas oleh pemirsa. Keempat,
Naravlog mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik, sikap yang baik, serta komunikatif. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat vlog yaitu 1. Pemilihan tema. Pilihlah tema yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penyampaian yang menghibur. 2. Penggunaan gambar yang jernih dan sesuai. Penampilan gambar adalah faktor penting karena vlog mengutamakan penampilan gambar. Pengambilan gambar dengan proporsional dan jernih sangat mendukung informasi yang disampaikan dalam vlog. Ketiga, penggunaan audio yang jelas dan jernih. Audio yang jernih dan jelas mendukung penyampaian pesan atau isi berita dengan baik. Keempat, kemampuan berbicara. Seorang naravlog perlu melatih kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara harus didukung oleh penggunaan bahasa baku, kalimat yang tepat, intonasi, dan artikulasi saat membawakan teks. Demikian materi tentang menyajikan berita inovasi yang menghibur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.